Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kita masuk ke pembahasan tentang para istri Nabi ya. Kemarin sudah Siti Khadijah sama Siti Zainab, sekarang istri Nabi yang 9 ya, yang ditinggal oleh Nabi. Artinya wafat setelah Nabi wafat ya. Kalau yang kedua itu kan wafat duluan sebelum Nabi wafat. Kalau yang 9 ini yang ditinggal oleh Nabi ya. Yang di apa istilahnya? Yang masih hidup setelah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama Aisyatu bintu Abi Bakr Siddiq. Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq nih. Tazawwajaha menikahiha kepada Siti Aisyah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Makkah tadi, kota Makkah, fi Syawali, di bulan Syawal, wahia, dan adapun kondisi Siti Aisyah waktu itu bintu sab'a sinina, umurnya 7 tahun. Jadi ketika Siti Aisyah umur 7 tahun itu dinikahi oleh Nabi di Makkah ya, di bulan Syawal. Wabana sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, kemudian dan bertempat tinggal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di kota Madinah. Wahia, adapun Siti Aisyah bintu tis'a sinina, anak perempuan berumur 9 tahun. Fi Syawali, di bulan Syawal, ala ra'si samaniyata asyhurin minal hijrati. Di apa ya? Setelah sempurna 18 bulan ya, minal hijrati, dari penanggalan hijriyah, dari hijrah ya, dari hijrah ke Nabi, hijrah ke Madinah. Jadi posisi Nabi sama Siti Aisyah itu, nah istilahnya tinggal bareng ya dengan Nabi itu di umur 9 tahun. Jadi diriwayatin di riwayat ini dijelaskan bahwa Nabi itu menikahi Siti Aisyah di umur 7 tahun, kemudian menggaulinya ya setelah umur 9 tahun. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kiai Ihya ini ngambil pendapat yang ini ya. Pendapat sahih. Bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah di umur 7 tahun di Mekah pada bulan Syawal, tapi menggaulinya ketika sudah berada di Madinah di umur 9 tahun. Nah, di sini terjadi polemik ya, yang disebabkan oleh tuduhan orang barat atau para orientalis, para ateis, para pembenci Rasul, bahwa Nabi ini diindikasikan sebagai pedofil ya. Artinya penyuka menikahi anak di bawah umur ya, penyuka anak-anak gitu. Ini bahaya nih ya. Padahal mereka itu menuduh hal itu dilandasi oleh kejadian sekarang. Jadi umur 9 tahun itu zaman sekarang masih dibilang bocil banget gitu. Tapi zaman dulu kondisi sosialnya beda ya. Jadi mereka menggunakan standar zaman sekarang untuk mengukur standar sosiokultur zaman dulu. Ya beda, 9 tahun zaman dulu di lingkungan Arab seperti itu, di komunitasnya Nabi, di zaman Nabi pasti beda dengan yang sekarang. Tingkat kecerdasan, tingkat kemandirian ya beda jauh. Terus satu, kultur juga beda. Nah, mereka hanya mengukur dari sosialnya, ya kan? Tidak mengukur dari yang lain. Dan aspek-aspek teologi seperti itu, seperti Rasul itu maksum. Rasul itu bertindak atas guidance atau petunjuk dari Allah. Sehingga menikahi Siti Aisyah pun bukan tanpa alasan ya. Karena terbukti Siti Aisyah itu orang yang istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga ajaran agama
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dakwah segala macam, itu terekam baik oleh Siti Aisyah, sehingga muncullah hadis-hadis tentang kehidupan berumah tangga, tentang fikih perempuan, tentang adab, tentang macam-macam ya, banyak hal, karena Siti Aisyah merupakan salah satu perawi hadis dari perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Seperti itu. Karena Siti Aisyah juga dari kecil dikenal sebagai yang cerdas. Perempuan dari kecil nih udah ketahuan cerdasnya, cantiknya gitu. Karena Siti Aisyah itu putih, terus pipinya merah-merah ya. Karena disebut Humairah, apa Nabi itu pipinya merah-merah disebut Humairah, berarti kan dia putih. Cerdas, putih gitu. Anaknya orang terpandang itu Abu Bakar Siddiq. Jadi perfect ya. Di samping juga udah dinas sama Allah bahwa istri-istri Nabi itu merupakan istri-istri pilihan, maka tidak ada alasan untuk kita menghormati dan menjadikan mereka sebagai panutan ummul mukminin ya. Adapun orang-orang barat yang menuduh pedofil segala macam itu hanya bentuk kebencian. Nah, ingin menjatuhkan marwah ya, kredibilitas dan posisi Nabi sebagai orang yang dijadikan panutan oleh umat muslim. Ya, mereka itu memang penuh kebencian dan memang ada maksud-maksud jelek ya, mengatakan Nabi pedofil dan sebagainya. Tapi kajian-kajian mereka itu mentah karena hanya melihat dari sisi menikahi anak-anak dengan umur 9 tahun di compare dibandingkan dengan sosiologi sekarang yang nggak masuk lah. Ya, seperti itu. Tapi niat utamanya memang untuk menjatuhkan marwah Nabi. Tapi ya banyak dibantah juga oleh sejarawan muslim yang lain ya. Dengan riwayat-riwayat, dengan alasan-alasan yang logis dan juga teologis. Seperti itu. Walam yatazawwaz, dan tidak pernah menikah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikron kepada seorang perawan ghairoha selain Siti Aisyah. Jadi Nabi itu setelah Siti Khadijah wafat tidak pernah menikahi perawan kecuali Siti Aisyah. Ini satu-satunya perawan yang dinikahi Rasul. Ya karena alasan-alasan yang telah saya sebutkan tadi. Wakanat, dan ada Siti Aisyah ahabban nisa'i ilaihi. Ialah perempuan yang paling dicintai oleh Rasul. Jadi pantaslah karena kecerdasan, kecantikan, dan hal-hal positif yang ada di Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri yang paling dicintai Nabi ya. Seperti itu. Qalat, berkata Siti Aisyah, itu, dan saya melihat Jibril kepada malaikat Jibril, hadis berbincang siapa malaikat Jibril mana Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyatil Kalbi, dalam bentuk Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi itu salah satu sahabat yang paling ganteng. Jadi Jibril itu menyerupai Dihyah al-Kalbi, membentuk menyerupakan diri sebagai laki yang ganteng, ngobrol sama Nabi. Dan kemudian Nabi berkata, hadza Jibril, ini malaikat Jibril Aisyah, yusallimu alaiki, memberikan salam siapa malaikat Jibril alaiki kepadamu wahai Aisyah. Jadi Jibril pun memberikan salam kepada Siti Aisyah. Tufiat meninggal siapa Siti Aisyah, waqad qarabat, dan telah mendekati umurnya siapa Siti Aisyah ini sab'an wasitina sanatan, 67 tahun. Jadi Siti Aisyah itu meninggal hampir umur 67 tahun. Fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadan, sanata samana wa khamsin, di tahun 58 Hijriah. Jadi Siti Aisyah itu meninggal di bulan Ramadan tahun 58 Hijriah, umurnya hampir 67 tahun. Masalah, dan kemudian menyolatkan alaiha kepada Siti Aisyah Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah, disalati sama Abu Hurairah. Akila, dan juga riwayat mengatakan Sa'id bin Zaidin, yang menyolatkan Siti Aisyah itu Sa'id bin Zaid. Ya, ini riwayat lain ya, ada yang mengatakan Abu Hurairah, ada yang mengatakan Sa'id bin Zaid yang menyolati Siti Aisyah ini ya.
Wa dufinat kemudian dimakamkan seperti Aisyah bil baqi di pemakaman Baqi wa dzalika hal tersebut terjadi gitu, meninggal kemudian dimakamkan itu terjadi fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam ketika masa pemerintahan Marwan bin Hakam ala Madinati di kota Madinah. Jadi Marwan bin Hakam itu waktu Siti Aisyah meninggal posisinya sebagai gubernur ya, gubernur Madinah ya. Fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu di masa pemerintahan khilafah Muawiyah seperti itu ya. Sejarah singkat tentang Siti Aisyah. Yang kedua, istri Nabi yang ditinggal oleh Nabi Muhammad, Hafsatu bintu Umar bin Khattab. Hafsah bin Umar binti Umar bin Khattab. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Nah, Hafsah ini, Siti Hafsah ini dinikahi Nabi setelah menjadi janda ya. Wakana dan ada siapa Siti Hafsah sebelum Nabi itu tahta Khunaisi bin Huzafata al-Sahami. Wakana dan ada siapa Siti Hafsah ini tahta Khunaisi bin di yang merupakan ya suami ini Khunais bin Hudzafah As-Sahami. As-Sahmi apa Sahami ini ya, pokoknya itulah. Jadi sebelum menikah dengan Nabi ini, Siti Hafsah ini menikah dengan Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Falamma mata ketika meninggal siapa Khunais ini, ta'ayyamat Hafsatun. Kemudian menjadi janda Hafsatun siapa? Siti Hafsah. Fajazawajaha kemudian menikahi kepada Siti Hafsah Rasulullah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Siti Hafsah meninggal, suaminya meninggal, jadi janda dia. Dinikah kemudian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan Nabi itu kebanyakan ya adalah menikahi janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya yang biasanya ikut perang. Wadzalika ba'da ghazwatin. Nah ini. Wadzalika dan hal tersebut terjadi pernikahan Nabi itu ba'da ghazwati Uhudin. Ghazwati Uhudi jangan di ini SIM sama SIM kamu salib ya enggak boleh di ini. Kalau ditanwin. Ba'da ghazwati Uhudi setelah perang Uhud. Jadi sahabat Khunais ini meninggal di perang Uhud berarti. Sanata salasa di orang Uhud itu terjadi di tahun ke-3 Hijriah. Jadi perang Uhud itu terjadi di tahun 3 Hijriah. Nah, si sahabat Khunais ini, Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggal ya ketika perang Uhud jadi syahid. Nah, kemudian Siti Hafsahnya jadi janda. Nah, Nabi itu karena memang ada tanggung jawab moral, samping juga perintah Allah langsung, bukan hanya karena apa kepentingan bukan hanya nafsu ya. Nafsu itu nggak berlaku buat Nabi untuk nafsu-nafsu yang aneh-aneh ya, karena Nabi dijaga ya, maksum ya. Walaupun nafsunya punya seperti manusia biasa, tapi bukan itu tujuan utamanya. Banyak. Di antaranya untuk dakwah, untuk memperkuat hubungan antar para pemuka. Karena ini kan anaknya Umar bin Khattab, kan, termasuk khalifah juga. Nantinya jadi khalifah ya. Artinya dengan ikatan persaudaraan, ikatan macam-macam itu kan memperkuat dakwah sebenarnya. Itu inti utamanya di situ, bukan masalah karena semata-mata nafsu segala macam. Umruh adapun ketika dinikahi Nabi itu, umruh adapun umurnya Siti Hafsah ketika dinikahi Nabi, isruna sana 20 tahun. Ya masih muda. 20 tahun itu masih muda. Ini menunjukkan bahwa dulu itu nikah itu muda-muda ya. Ini jandanya 20 tahun Siti Hafsah.
Berarti kan nikahnya muda. Jadi ketika Siti Aisyah dinikahi Nabi umur 9 tahun sebenarnya nggak masalah karena dulu tuh nikahnya ternyata masih muda-muda ini 20 tahun. Berarti kan udah lama. Waktu Fiat dan meninggal siapa Siti Hafsah sanata khamsa wa arba'ina di tahun 45 Hijriyah, bukan umurnya ya, tahunnya ya. Meninggal di tahun 45 Hijriyah fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam ketika posisinya gubernur Madinahnya Marwan bin Hakam. Umruha sementara adapun umurnya si Hafsah itu situna sanatan 60 tahun. Gitu ya. Jadi Siti Hafsah meninggal duluan daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah kan tahun 58 Hijriah, Siti Hafsah meninggal di tahun 45 Hijriah. Umurnya 60 tahun. Jadi seperti itu ya. Nabi menikahi perempuan itu yang dari 9 perempuan ini yang perawan cuma Siti Aisyah, yang lainnya janda ya rata-rata. Jandanya itu akibat perang. Untuk menyelamatkan kehormatannya, untuk dakwah, untuk memperkuat jaringan kekeluargaan, untuk memperkuat jaringan dakwah. Jadi bukan semata-mata nafsu ya. Walaupun Nabi itu manusia, tapi manusianya bukan manusia biasa seperti kita. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Tindak tanduknya terjaga, beda sama kita. Yang ketiga, Siti Saudatu bintu Zam'ata. Saudah bin Zam'ah ya. Karena ada siapa Saudah ini? Tahta bni ammiha, di bawah Tabni Amiha merupakan suami istri ya, Tahnab ini. Ini pakai tahta ini. Bahasanya untuk bahasa majas ya. Ini istri dari anak pamannya Nabi. Siti Saudah ini tahta bni ammiha, istri dari anak pamannya. Koha ya. Dulu. Sakran bin Amr. Jadi Siti Saudah itu sebelum menikah sama Nabi pernah menikah dengan Sakran bin Amr. Wahwa adapun Sakran bin Amr ini min muhajiril Habsyati, orang yang ikut hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia ya. Dulu waktu di Mekah di perangi, diusir, ikut hijrah ke Ethiopia ya. Semakodama makata, kemudian mereka berdua kembali ke Mekah, pamata biha, kemudian meninggal siapa Sakron biha di di Habsyah ya, walam yaqab, dan tidak pernah kembali. Jadi Siti Saudah ini dulu pernah nikah sama Sakran bin Amr. Nah, Sakran bin Amr ini orang yang bersama Nabi ikut hijrah ke Ethiopia ya. Kemudian mereka melakukan perjalanan pulang ke Mekah, tapi sahabat Sakran ini meninggal di Ethiopia, nggak kembali lagi, nggak nyampe kembali ke Mekah. Kata Jawaja kemudian menikahi
kepada Siti Saudah ini Nabi SAW badahu setelah meninggalnya Sakron bin Amr ini fi Ramadana di bulan Ramadan lisanatil asyirati di bulan di tahun ke-10 minan nubuwati dari kenabian. Ba'da wafati Khadijah radhiyallahu setelah wafat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi menikahi Siti Saudah ini setelah wafat Siti Khadijah ya. Jadi Siti Khadijah itu istri yang nggak pernah nggak dipoligami oleh Nabi. Setelah Khadijah wafat baru Nabi poligami. Nah, Siti Saudah ini dinikahi tahun ke-10 setelah nubuah, berarti Nabi sekitar umur kan diangkat Nabi itu 41 tahun ya. Ya umur 51 tahun. Setelah wafat Siti Khadijah baru nikahi Siti Saudah. Siti Saudah ini dinikahi Nabi setelah wafat suaminya itu Sakron bin Amr. Waktu wafat dan meninggal siapa Siti Saudah fi akhiri khilafati Umar radhiyallahu anhu ala masyhur. Yang meninggal siapa Siti Saudah fi akhiri khilafati Umar di akhir jabatan khilafah Umar radhiyallahu an ala masyhur menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang populer. Jadi Siti Saudah ini meninggal di akhir pemerintahan Sayyidina Umar ya. Khilafah Sayyidina Umar. Menurut pendapat yang masyhur. Seperti itu ya. Jadi kita cukup 3 dulu ya. Itu Siti Aisyah perempuan yang dinikahi Nabi, yang perawan satu-satunya, cerdas, cantik, periwayat hadis yang paling banyak. Yang kedua, Siti Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, dinikahi jandanya siapa namanya? Khunais ya, Khunais bin Hudzafah yang meninggal syahid di perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Kemudian ada Siti Saudah bin Zam'ah, ini jandanya Sakran bin Amr, salah satu sahabat yang ikut hijrah ke Ethiopia, ke Habsyah, tapi meninggal di sana dan enggak kembali ke Mekah. Kemudian Nabi menikahinya ya. Jadi itulah riwayat singkat 3 istri Nabi ya. 1 perawan Siti Aisyah, 2 janda ya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi menikahi mereka itu alasannya jelas. 1 ya, karena kalau Siti Aisyah dinikahi karena cerdas, mampu meriwayatkan hadis banyak sehingga bermanfaat untuk berbagai kepentingan ya, ilmu, amal Nabi, kehidupan Nabi segala macam bisa diketahui lewat riwayat-riwayat Siti Aisyah. Kedua, kalau menikahi janda itu biasanya untuk menyelamatkan marwah ya janda tersebut, karena rata-rata meninggal perang atau kayak Siti Hafsah itu kan suaminya meninggal perang Uhud, menjaga marwahnya, mempererat silaturahminya dengan para sahabat Nabi. Itu di samping juga memang perintah dan ada misi-misi tertentu yang untuk menguatkan dakwah Islam pada masa itu, seperti itu ya. Jadi tidak hanya kepentingan nafsu segala macam ya seperti yang dituduhkan oleh para orientalis barat, apalagi pedofil segala macam, tidak, hiperseks segala macam, enggak begitu. Itu hanya tuduhan dari orang yang membenci Nabi dan bermaksud untuk menjatuhkan marwah Nabi ya. Kalau kita sebagai umatnya percaya sama omong kosong gitu ya, bodoh lah kita lah. Bisa jadi kafir kata kalau menghina Nabi, menuduh macam-macam ya.
Makanya kita tuh harus menjaga kehormatan Nabi dengan mendengarkan riwayat-riwayat yang benar, yang valid, yang sahih tentang Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu satu maksum, kedua apa yang dia kerjakan itu beliau kerjakan itu semuanya dari Allah. Ada yang guide ya, ada yang menunjukkan, ada yang mengontrol segala macam. Ketiga memang tujuannya untuk dakwah, untuk menyebarkan agama ini, untuk memperkuat persaudaraan dan segala macam. Jadi tidak semata-mata karena nafsu atau hal jelek yang dituduhkan oleh orang-orang pembenci Nabi dan agama ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.